Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah sampai Purwodadi ya. Di sana apa sih, Mas? Danyang. Oh ya. Sampai Danyang. Kita mau jual apa, Mas? Rongsokan ya. Udah hasil dari saya mengelompokkan barang-barang yang sudah tidak kanggo. Oh ya, Bidan Dinar membeli semua barang-barang yang sudah tidak kanggo ya. Nanti Dinar ambil insya Allah kalau sempat. Pokoknya saya harapkan ya, karena Allah suka yang padang, maksudnya yang terang. Udah, rumah-rumah yang petang-petang pokoknya dibersihkan. Ya minimal dikasih gendeng koco. Terus jangan suka menumpuk-numpuk barang sing nggak jelas no. Menumpuk barang itu bakal memberatkan hisab kita kelak. Karena Allah Maha Baik. Allah intinya tidak mau memberikan, gimana ya, Allah itu tidak membebankan kita untuk memiliki segalanya. Karena beliau karena dia adalah Maha Baik, insyaallah. Jadi ya, saya membelikan barang-barang rongsokan saja yang sudah tidak kanggo. Ya, di sini ini jenenge apa, Mas? Di sana apa? Sambak. Oh, di Sambak ya. Saya jual rongsokan di Sambak. Berarti ambil, kamu bilang, aku tangan apa sih? Bilang biar suami ya yang menjual hasil rongsokannya. Ya tujuan saya untuk membeli ya sudah saya beberkan di sini, jujur saja. Jujur, saya ingin meringankan beban kelak hisab. Salah satunya, ya semoga Allah ridhoi niat saya ini. Tujuan saya itu. Kedua ya pokoknya barang-barang ya biar rumah-rumah itu tidak banyak syaitannya, karena syaitan kan senang yang gelap-gelap. Ini senang petang-petang, senang sing gak resian seperti itu. Senang sing kelumbrak-kelumbruk kayak gitu. Pokoknya syaitan itu senang yang reget-regetan. Makanya kan saya inginnya membeli barang-barang memang sing sudah tidak dibutuhkan. Jika dibutuhkan ya silakan dipakai saja. Jika tidak dibutuhkan ya udah Dinar beli semuanya insya Allah. Ini saya beli, silakan itu. Karena saya yakin ya sudah hal umum, mungkin hal umum ya. Hal umum ketika kita ketika hutang itu pasti hal umum. Wajar, saya juga menyadari. Itu saya mau membeli barang-barangnya, maksudnya barang-barang bekasnya, barang-barang yang sudah tidak dipakai, sudah tidak layak pakai, sudah tidak dibutuhkan. Namun ketika masih diinginkan ya silakan ambil saja. Saya hanya membeli barang yang tidak dibutuhkan, jadinya barang-barang yang kurang baik saya beli pakai uang ya, bukan pakai godong. Insya Allah. Yang penting sama-sama ridho. Kalau malah kebanyakan pasienku, jujur saja, bukan pasien sih, saudara-saudariku tuh dikasihkan ke saya. Ya alhamdulillah, pokoknya ya saya mau. Pokoknya saya malah mau barang-barang yang tidak kanggo. Yang kanggo silakan dipakai. Dinar beli tenan ya. Ini sudah dirosokkan oleh suami di Sambak Purwodadi. Jadinya ya alhamdulillah, walaupun berapapun hasilnya ya tak syukuri saja. Saya tidak pernah itulah. Walaupun di hati saya jujur ketika membeli kadang ya pasti ada ruginya, tapi enggak apa-apa lah. Saya niat membantu lillah karena Allah. Ini enggak. Yang penting semuanya kelak ringannya hisabnya ringan di akhirat. Saya senang. Saya juga ingin bertemu Allah di surganya kelak, inginnya. Makanya kan saya
tujuan di hati saya seperti itu. Tapi ketika yang lain mengomentari saya gimana ya terserah, itu kan hak masing-masing ya. Kan hidup memang seperti itu, ada yang pro dan kontra, tidak masalah, terserah. Aku juga tidak mau gimana ya, nesu intinya, juga nggak nesu ya, tetap manusiawi ya, nesu itu pasti ada di hatiku. Tapi nesunya wanita itu menangis paling bisanya, nggak bisa untuk ibaratnya pengen bunuh, pengen apa itu. Kalau sudah ingat Allah itu gitu, nesunya kita itu tidak ada niatan membunuh, tapi paling nangis, ya Allah pada tujuan saya seperti ini, ya Allah saya paling seperti itu, nangis lah intinya. Aku emosi tapi aku bisanya nangis, nanti ya redam sendiri, terus Allah buat bahagia sendiri, senang sendiri kan. Kalau pokoknya ingat Allah itu hidup ini bahagia. Jadinya kenapa saya bisa kuat, karena ya Allah kuatkan saya. Terus ya suami, terus keluarga, orang tua itu mendukung, selalu mendoakan yang baik-baik. Alhamdulillah mempunyai suami yang baik ya, walaupun sok-sokan ya, memang lelaki kan seperti itu. Neng sebenarnya dia sayang, saya juga menyadari. Bi, neng kosan sih, aku mau istirahat, kesel iki jam 12 loh mas. Jam 12 ki waktunya kita istirahat, Bi. Anehnya dia. Aku pengen istirahat neng Bi, tenan, pengen sholat neng rumah, neng kos. Ya sudah. Aku neng masjid saya apa kok. Enggak, aku tak neng kos ya. Sholatnya. Ya sudah, tadi sudah ya, alhamdulillah hasilnya piro mas. Ya, disyukuri saja, tidak harus saya kasih tahu hasilnya berapa, pokoknya puluhan juta. Kalau ada rosokan itu pokoknya puluhan juta. Di gua nolnya gitu ya, nggak apa-apa ya, memang dalam perdagangan ada untung rugi itu hal yang wajar. Jadinya ya saya apa-apa, senang lah ya, gawe senang, nggak usah, jangan hitungan jelimet, sudah cukup diam, nikmati hasilnya, wes alhamdulillah, berarti memang rezeki kita segitu gitu. Sudah ya, ini kita mau ke masjid dulu, suami mau ke masjid. Iya, kalau alhamdulillah ya suami, mungkin karena beliau sudah mengikuti polaku sedikit-sedikit. Kalau laki-laki memang gitu, jiwanya itu sebenarnya sholatnya di masjid. Beliau mau sholat ke masjid, mau tak sejak sholat ke di kosan nggak mau, ya sudah. Itu karena memang itu fitrahnya lelaki itu sholatnya di masjid, jadi pengennya di masjid. Kalau sudah mengikuti pola Rasulullah walaupun masih amburadul, itu tiba-tiba sholat itu pengen, untuk lelaki ya, sholatnya ingin ke masjid, pokoknya nggak pengen ketinggalan di masjid, seperti itu. Ya sudah, fitrah, ya fitrahnya itu seorang lelaki. Ya alhamdulillah suamiku nganu sendiri sih, aku nggak pernah ngakon. Ya terserah mau sholat neng masjid, tarik orang sholat, tarik aku menyerahkan semuanya kepada suami. Yang penting aku melakukan ibadah sendiri. Kalau masalah suamiku tidak beribadah kepada Allah, seumpamanya ya ini seumpama, itu sudah urusan suami saya sendiri kepada Allah. Yang penting saya sudah ibaratnya aku nyontoh ya, padahal aku wanita, ya kan memang gitu, karena kita saling melengkapi. Jika memang suami saya mau sholat di rumah ya monggo, kalau mau di masjid ya monggo. Tapi kalau sudah itu mengikuti pola Rasulullah, pola-pola zaman dahulu, itu tiba-tiba ingin sendiri, pengen sholat di masjid, punya keinginan sendiri itu loh. Itu pertama kan budaya, mungkin kalau nggak tahu ilmunya kan budaya dulu ya. Kalau tahu ilmunya ya itu ternyata sudah memang sunnah, namun sunnah muakkad. Tapi menurut saya hampir wajib sih. Kalau saya hampir wajib, seorang laki-laki itu ke masjid itu hampir wajib. Karena laki-laki apa? Karena laki-laki adalah seorang pemimpin. Memang dianjurkan sholatnya di masjid.
Makanya kan ketika sudah mengikuti pola-pola Rasulullah, sedikit demi sedikit tiba-tiba itu nggak tahu ya, suami sendiri tiba-tiba minta ke masjid. Seringnya kalau pas perjalanan kayak gini ya juga tidak pernah ngakon, ya terserah sih. Nah aku wanita kan memang di rumah gitu, nggak apa-apa, suami ya nurut suami saja. Kalau pengen ke masjid ya ke masjid. Kalau nyerah ke, ya memang nyerah ke, kembali lagi ke wanita. Nah aku neng omah bae ya masa umumnya gitu, ya udah ya rapopo kayak gitu. Kalau aku neng masjid bareng-bareng ya kadang ada ke masjid bareng-bareng, ya enggak apa-apa, diperbolehkan untuk wanita di masjid bareng-bareng kan karena ada mahramnya. Jadi kalau tidak terjadi fitnah boleh ke wanita ke masjid, insyaallah. Biasanya memang tidak diwajibkan wanita sholat ke masjid, biasanya takutnya itu terjadi fitnah, kok ninggal anak neng omah dewe kayak gitu. Makanya kan untuk wanita tidak seperti kayak disunahkan mengangkat ke masjid, hanya laki-laki saja kan. Alhamdulillah sudah sampai. Ini jenenge masjid apa, Bi? Masjid apa, Rek? Alun-alun ya, masjid depan alun-alun Purwodadi. Sudah gantengkah dirimu? Coba di itu Mas ngaca ya nanti ya. Alhamdulillah sudah sampai. Iki apa tuh Mas? Wet apa iki Mas? Apa mana iki? Buka weh, buka sini. Ya. Alun-alun Purwodadi. Alhamdulillah sudah sampai. Udah ya, selesai ya kita di masjid alun-alun Purwodadi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.